1. Kalki akan muncul di akhir Kaliyub dan akan menjadi penunjuk jalan bagi seluruh dunia. 2. Dia akan lahir pada bulan di hari ke-12. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Orang tuanya bernama Vishnu Bhagat dan Sumati yang berarti hamba Tuhan dan keselamatan. Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah hamba Tuhan dan memiliki ibu yang bernama Aminah keselamatan. 4. Ia akan memiliki kegagahan dan tubuhnya harum. 5. Ia akan mendapatkan kebijaksanaan dalam sebuah gunung. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. 6. Ia akan mendapatkan kuda dari Tuhan yang memiliki kecepatan yang melebihi cahaya. Ia akan mengendarainya melewati bumi dan 7 langit. Kejadian Lesramiran pada Nabi Muhammad. 7. Kalki akan membelah bulan. Selain itu, sejarah Hindia dan Cina kuno yang pada waktu peristiwa ini belum mengenal apapun tentang Islam telah mencatat dan menceritakan peristiwa ini. Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi dalam bukunya Madalah Alaihi Al-Quran mengutip dari buku Tarikh Al-Yamini bahwa dalam sebuah penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud bin Sabaktakin Al-Ghaznawi terhadap sebuah kerajaan yang masih menganut paganisme musyrik di Hindia, ia menemukan lempengan batu di dalam sebuah istana taklukan tersebut. Pada lempengan tersebut terpahat tulisan, "Istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan," dan peristiwa itu mengandung pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah volume 3 halaman 130 juga menyebutkan adanya riwayat dari Hindia yang menceritakan tentang terbelahnya bulan. Juga dalam Mustadrak Al-Hakim volume 4 halaman 150 menyebutkan riwayat tentang kedatangan Raja Hindia dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Raja Hindia memberikan hadiah seguci jahe pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memakannya sepotong-potong. Aku juga turut memakannya. Raja tersebut termasuk golongan sahabat, karena ia pernah melihat dan berjumpa dengan Nabi dan meninggal sebagai Muslim. Namanya terdaftar dalam kitab Al-Sabah Ibn Hajar, volume 3 halaman 279, dan Lisan Al-Mizan Imam Al-Zahabi, volume 3 halaman 10 dengan nama Sarbanak, sebuah nama yang dikenalkan oleh orang-orang Arab. B. Pertanda hari kiamat yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Wabah yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berada di sebuah tenda yang terbuat dari kulit ketika perang Tabuk. Beliau bersabda, 'Ingatlah olehmu bahwa akan terjadi 6 pertanda hingga datangnya hari kiamat nanti. 1. Kematianku. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Kematian massal yang membinasakan kalian bagaikan kambing yang tiba-tiba mati. 4. Berlimpahnya harta, sampai-sampai apabila seseorang diberi 100 dinar pun, dia tetap marah. 5. Fitnah yang menimpa setiap rumah orang-orang Arab. Dan 6. Perdamaian yang terjadi antara kalian dengan kaum Bani Asfar. Lalu mereka mengkhianati kalian, dan mereka akan mendatangi kalian dengan 80 panji, yang setiap panjinya berisikan 12.000 pasukan.' Penjelasan hadits tersebut mencakup 6 pertanda hari kiamat, namun yang kita bahas dalam kesempatan ini hanya 3 pertanda, yaitu 1. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Penaklukan Baitul Maqdis yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. 3. Kematian massal. Lafal mutan dengan didamahkan mimnya bermakna kematian. Ada juga yang mengatakan, lafal ini digunakan untuk menunjuk suatu peristiwa kematian massal yang artinya juga identik kematian. Dikatakan, pertanda ini muncul dalam bentuk wabah kolera amwas pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Pendapat terakhir inilah yang kami nilai lebih tepat, sebab dhamir pada lafal fikum menunjuk pada para sahabat. Terbukti pada zaman itu, banyak sekali para sahabat yang meninggal dunia. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati kematian massal ini dengan kuas al-ghanam. Maksud lafal tersebut adalah wabah penyakit yang mirip dengan wabah yang menimpa kambing, sehingga kambing tersebut mati secara tiba-tiba. Ternak yang terjangkiti wabah itu ditandai dengan keluarnya darah dari hidung hingga hewan tersebut mati secara tiba-tiba. Inilah isyarat yang menunjukkan bahwa kematian para sahabat disebabkan karena wabah penyakit. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Kemudian muncullah wabah penyakit di tengah-tengah kalian yang dengan wabah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan keturunan dan diri kalian, serta mensucikan amalan kalian. Hadits ini merupakan hadits yang datang dari jalur lain, sebagaimana halnya hadits yang telah disebutkan di muka. Hadits ini secara jelas menegaskan bahwa kematian massal para sahabat disebabkan oleh wabah yang menimpa mereka. Pendapat ini juga diperkuat oleh atsar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Asy-Syabi. Sesungguhnya Auf bin Malik berkata kepada Mu'adz terkait wabah amwas wabah kolera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ingatlah 6 tanda hari kiamat, 3 di antaranya benar-benar telah terjadi, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penaklukan Baitul Maqdis, dan wabah kolera. Sedangkan 3 pertanda lainnya belum terjadi. Maka berkatalah Mu'adz kepada Auf bin Malik, sungguh, orang ini adalah ahli dalam bidang ini. Dalam pembahasan berikutnya, akan diterangkan juga mengenai kematian massal sebagaimana pertanda bagi dekatnya hari kiamat, yaitu kematian massal lahir dan sekaligus menjadi pertanda hari kiamat. Maksudnya bukan kematian massal yang menimpa para sahabat seperti yang dimaksud dalam hadits di muka, tetapi kematian massal lahir dengan adanya instrumen yang menunjukkan bahwa kematian massal yang terakhir ini lain dari maksud hadits ini. 4 syarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait penaklukan semenanjung Arab, Persia, dan Romawi. Dari Nafi bin Utbah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan memerangi menaklukkan semenanjung Arab dan Allah Ta'ala menaklukkannya untuk kalian. Kemudian bangsa Persia juga ditaklukkan Allah untuk kalian. Setelah itu, bangsa Romawi pun juga ditaklukkan. Terakhir kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah memberi kemenangan bagi kalian atas Dajjal itu. Nafi berkata, hai Jabir, ketahuilah, kita tidak akan melihat Dajjal muncul sebelum bangsa Romawi ditaklukkan terlebih dahulu. Penjelasan, hadits tersebut merupakan bukti kenabian Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits tersebut dikabarkan bahwa kaum muslimin akan menguasai semenanjung Arab dan kabar ini telah menjadi kenyataan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga penaklukan kekaisaran Persia pada masa Kisra yang terakhir benar-benar terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Romawi juga dapat ditaklukkan. Catatan, besar kemungkinan maksud dari penaklukan bangsa Romawi yang disebut-sebut dalam hadits ini juga mencakup peperangan antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi di akhir zaman. Dalam peperangan di akhir zaman tersebut kota Roma dan Konstantinopel benar-benar takluk dalam genggaman kaum muslimin. Alasannya adalah penaklukan Romawi yang terjadi di masa para sahabat belum tuntas secara keseluruhan sebagaimana Persia telah tertaklukkan sepenuhnya. Yang telah berhasil dilakukan umat Islam adalah menghancurkan kekuatan Romawi dan mengusir mereka dari banyak daerah kekuasaan mereka. Adapun penaklukan bangsa Romawi tersebut secara keseluruhan hanya terjadi sejenak sebelum munculnya Dajjal. Kemungkinan seperti ini didukung oleh perkataan Nafi radhiyallahu anhu kepada Jabir radhiyallahu anhu, yaitu ketika dia menghubungkan antara munculnya Dajjal dengan penaklukan Romawi secara keseluruhan. Sebabnya dua kejadian tersebut merupakan ada hubungan sebab akibat. Dia berkata, aku tidak melihat Dajjal keluar sehingga Romawi. Maksudnya adalah runtuhnya Romawi menjadi sebab bagi keluarnya Dajjal setelah itu. Siapa yang mempelajari berbagai peperangan di akhir zaman niscaya, dia akan mendapati adanya hubungan ini dengan sangat jelas, di mana Dajjal keluar setelah runtuhnya ibu kota Romawi yaitu Konstantinopel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Kisra Persia telah binasa maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan jika Kaisar Romawi sudah binasa maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, harta benda mereka akan diinfakkan untuk kepentingan sabilillah. Penjelasan, hadits ini berbeda kandungan pengertiannya dengan hadits sebelumnya. Hadits terakhir menunjukkan bahwa setelah Kisra hancur maka tidak ada lagi setelahnya seorang raja pun dari raja-raja Persia. Dan jika Kaisar Romawi hancur maka tidak ada lagi kekaisaran Romawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadits ini setelah datang kepada beliau kabar tentang kematian Kisra. Namun dalam kenyataannya, raja-raja Persia tetap berkuasa sampai masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Demikian juga dinasti Romawi yang tersisa setelahnya. Lantas apa maksud hadits terakhir ini?
Jawaban atas pertanyaan ini, maksud dari hadits Nabi ini adalah hilangnya kekuasaan Romawi dan Persia dari wilayah Irak dan Syam, sebagaimana yang dipertanyakan oleh para sahabat. Sebab disabdakannya hadits tersebut, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i yaitu tentang orang-orang Quraisy. Mereka ini sering melakukan ekspedisi dagang hingga Syam dan Irak. Karena orang-orang Quraisy ini telah memeluk Islam, mereka menjadi khawatir jika perjalanan dagang yang biasa mereka lakukan akan mengalami kemacetan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa pengaruh kekuasaan kedua bangsa tersebut akan lenyap dari dua Irak dan Syam. 5. Berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kesejahteraan dan stabilitas negeri Islam. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki mendatangi beliau untuk mengadukan kemiskinannya. Kemudian datanglah laki-laki lain yang mengeluhkan banyaknya perampok yang menghadang perjalanan mereka. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi, "Hai Adi, tahukah kamu kota Hira?" Aku menjawab, "Saya belum pernah mengunjunginya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jika engkau berumur panjang, niscaya engkau akan menyaksikan seseorang perempuan melakukan perjalanan seorang diri dengan menaiki segrup unta menuju Baitullah. Baitullah hingga dia dapat tawaf dengan aman dan tanpa rasa takut sedikit pun, melainkan hanya kepada Allah." Mendengar itu aku bergumam dalam hati, bagaimana dengan para perompak yang selama ini sering mengganggu orang-orang, di mana mereka? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Jika engkau berumur panjang, niscaya harta benda Kisra akan dapat ditaklukkan." "Apakah yang Anda maksud adalah Kisra bin Hurmuz?" tanyaku. "Iya, Kisra bin Hurmuz," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Jika engkau masih diberi umur panjang, niscaya engkau akan menyaksikan orang-orang yang mengeluarkan segenggam emas atau perak, hingga tangannya itu penuh dengan kedua barang tersebut untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi tidak ada satupun di antara orang-orang yang mau menerimanya." Adi berkata, "Sungguh aku telah menyaksikan seorang wanita melakukan perjalanan sendirian dari kota Hirah hingga sampailah dia di Baitullah, dan melakukan tawaf di sekelilingnya tanpa takut sedikit pun, melainkan hanya kepada Allah. Dan aku termasuk dalam pasukan yang menaklukkan Kisra bin Hurmuz. Andai kalian semua diberi umur panjang, niscaya kalian akan menyaksikan tangannya yang penuh dengan emas sebagaimana yang diberitakan oleh Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam." Kosakata asing. Az-Zu'inata, wanita yang melakukan perjalanan dengan menaiki sekedup unta. Al-Hiroti, ibu kota negeri Al-Munazirah, satu wilayah Arab yang takluk dalam kekuasaan Kekaisaran Persia. Du'arutoi, Adua bentuk jamak dari Di'ir yang artinya perampok yang kejam. Tahi adalah kota asal tempat Adi bin Hatim dilahirkan. Kota ini terletak di perlintasan antara Irak dan Hijaz. Hampir semua penghuni kota tersebut berprofesi sebagai perampok atau pembajak, sehingga kafilah serta pengembara dibuat ciut nyalinya untuk melintas di daerah tersebut. Penjelasan, hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa kondisi yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berubah. Diawali dengan datangnya keluhan dua orang tentang masalah kemiskinan dan gangguan keamanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kondisi ini akan berubah. Petunjuk yang diberikan oleh redaksi hadits. Jika engkau berumur panjang menyiratkan bahwa perubahan kondisi ini akan segera terjadi. Di samping itu, dalam pandangan Adi radhiyallahu anhu, berita gembira yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keajaiban yang sedikit pun tidak pernah dibayangkan realitanya pada saat diucapkan. Kabar yang seperti ini sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam benak Adi radhiyallahu anhu, yaitu dengan banyaknya penjahat yang tersebar di setiap jalan antara Irak dan Hijaz sehingga membuat banyak kafilah dagang takut untuk melintasinya. Bagaimana mungkin seorang perempuan Hira yang berada di sekedup untanya dapat melintas sendirian dengan aman dalam perjalanannya di wilayah tersebut? Kemanakah gerombolan perompak Ta'i yang selama ini sering merampok para pelintas? Namun keraguannya ini menjadi sirna setelah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adanya seorang wanita Hirah yang menaiki sekedup unta melakukan perjalanan seorang diri menuju Baitullah. Dan yang lebih menakjubkan baginya adalah penaklukan Kisra. Menurutnya peristiwa ini merupakan hal yang ajaib.
Sebab saat itu, Kisra mempunyai sangat banyak tentara. Jangankan orang Arab berani untuk melakukan penyerangan, terpikirkan pun tidak. Jika berani menyerang itu pun hanya sedikit sabotase saja. Namun apa yang tidak pernah dibayangkan Adi radhiyallahu anhu ini benar-benar menjadi kenyataan. Hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Bahkan dia sendiri ikut bergabung dalam barisan kaum muslimin ketika menaklukkan Persia. Perkara ketiga yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melimpahnya harta dan kemakmuran di negeri-negeri Islam. Memang kabar ini belum terwujud pada saat Adi radhiyallahu anhu masih hidup. Maka dari itu dia dengan yakin memberitahukan bahwa kemakmuran ini akan disaksikan oleh generasi setelahnya. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadits tersebut terang-terangan mengandung petunjuk terkait 3 bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berita yang beliau sabdakan itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beliau memberitahukan hal yang sulit dibayangkan akan terjadi. Lebih-lebih hal ini, beliau sabdakan pada saat kondisi yang sangat bertentangan dengan kenyataan saat itu. Hal yang paling penting untuk diambil sebagai pelajaran dalam kondisi yang tidak menentu. Menentu seperti sekarang ini adalah rasa percaya terhadap semua yang telah dijanjikan Allah kepada umat ini. Meskipun kondisi saat ini sangat bertentangan dengan beberapa kabar tersebut. Apa yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin sekarang ini. Dengan syiar, bangkitnya dunia Islam jilid 2 bukanlah hal yang mengada-ada seperti apa yang telah membuat kagum Adi radhiyallahu anhu. Hanya atas kehendak Allah, segala sesuatu bisa terjadi, dialah yang membuat kebijakan dengan segala kehendaknya. 6. Penaklukan Gedung Putih di Madain. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Jumat sore bertepatan dengan eksekusi rajam yang dilakukan pada Al-Aslami. Ketahuilah, agama ini akan selalu tegak hingga hari kiamat tiba nanti, atau di tengah-tengah kalian akan muncul 12 khalifah yang semuanya berasal dari Quraisy. Atau aku Jabir radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok kecil kaum muslimin akan menaklukkan Gedung Putih Istana Kisra atau bala tentara Kisra. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, agama ini akan selalu tegak hingga di tengah-tengah kalian akan muncul 12 khalifah yang semuanya berasal dari Quraisy. Kemudian, muncullah para pendusta besar sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian muncullah sekelompok kaum muslimin yang akan menaklukkan Gedung Putih Istana Kisra dan mengeluarkan perbendaharaan Raja Kisra dan dinasti Kisra. Kami katakan di sini, kedua hadits tersebut mengisyaratkan penaklukan ibu kota Parsi, Madain yang di dalamnya terdapat Gedung Putih atau Istana Putih. Penamaan ini mungkin ada hubungannya dengan warna dinding istana tersebut yang dipenuhi dengan nuansa putih. Pernyataan seperti ini juga pernah dilontarkan oleh Dajjal ketika dia mendekati kota Madinah. Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Apa kalian tidak melihat istana putih? Ketahuilah, itulah Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada masa sekarang ini, sebagian orang berpandangan bahwa maksud dari Gedung Putih tersebut adalah Gedung Putih yang berada di Washington, Amerika. Ini tidak benar. Di samping terlalu mengada-ada, redaksi hadits tersebut justru menyatakan bahwa Gedung Putih atau Istana Putih yang dimaksud adalah yang terletak di kota Madain. Dan memang sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gedung ini sudah dikenal dengan sebutan itu. Dalam hadits Muslim ada penegasan yang amat jelas bahwa yang dimaksud adalah Istana Kisra, sedangkan dalam riwayat lain, letaknya ditentukan yaitu di kota Madain. Hadits ini sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi merupakan bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, dia berkata, inilah mukjizat yang jelas terlihat dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kaum muslimin telah menaklukkannya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Catatan penting dari pernyataan Imam An-Nawawi tersebut dapat dipahami bahwa dia berpendapat aksi penaklukan Istana Kisra telah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernyataan ini didukung oleh redaksi hadits dan realitas yang terjadi. Namun di sini terdapat isyarat yang sangat rancu. Hadits pertama mengisyaratkan
bahwa penaklukan tersebut terjadi pada masa setelah kemunculan 12 khalifat dari Quraisy. Sementara pada hadits yang kedua menggunakan lafal summa kemudian yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut berlangsung secara berurutan dengan adanya jeda di antara masing-masing.